Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agustina dengan NIM 24160011 dari Prodi PGMI 4A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan dan literasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih hakikat pendidikan itu. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sadar, terencana, dan sistematis yang dilakukan untuk membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik potensi intelektual, emosional, sosial, spiritual, maupun keterampilan hidup. Pendidikan bukan sekedar kegiatan mentransfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik, melainkan proses pembentukan manusia seutuhnya. Jadi, hakikat pendidikan adalah proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia secara utuh dan berkelanjutan untuk membentuk pribadi yang berilmu, berkarakter, dan mampu berkontribusi dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan bukan hanya sarana memperoleh ijazah saja, tetapi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya asing. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar literasi. Secara etimologis, literasi berasal dari kata literatus yang berarti orang yang belajar atau berpengetahuan. Pada awalnya, literasi dipahami sebatas kemampuan membaca dan menulis saja. Namun, seiring perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi, konsep literasi mengalami perluasan makna. Literasi kini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengenal huruf dan merangkai kata, tetapi juga sebagai kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara efektif dalam berbagai konteks kehidupan. Jadi, literasi menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap individu agar mampu beradaptasi dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Konsep dasar literasi pada dasarnya tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kemampuan membaca dan menulis semata, melainkan sebagai seperangkat kemampuan untuk memahami, mengolah, serta memanfaatkan informasi secara cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Literasi menjadi fondasi utama dalam pendidikan karena melalui kemampuan literasi, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan, mengembangkan pola pikir kritis, serta membangun keterampilan komunikasi yang efektif. Konsep dasar literasi dapat dipahami dalam 3 poin. Yang pertama, literasi sebagai kemampuan memahami dan mengolah informasi. Yang kedua, literasi sebagai keterampilan hidup atau life skills. Dan yang ketiga, literasi sebagai fondasi proses pembelajaran. Jadi, konsep dasar literasi merupakan kemampuan komprehensif yang mencakup pemahaman, pengolahan, serta pemanfaatan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Literasi bukan hanya keterampilan akademik, tetapi juga bekal utama dalam menghadapi tantangan kehidupan di era modern saat ini. Pembahasan yang selanjutnya adalah hubungan pendidikan dan literasi. Pendidikan dan literasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan menjadi sarana utama dalam mengembangkan kemampuan literasi, sedangkan literasi merupakan fondasi dasar untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam proses pembelajaran, kemampuan literasi memungkinkan peserta didik memahami materi pelajaran, menganalisis informasi, serta mengomunikasikan gagasan secara efektif. Tanpa literasi yang memadai, tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit terwujud secara optimal. Hubungan pendidikan dan literasi dapat dipahami dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu pendidikan berfungsi sebagai
wadah sistematis untuk menumbuhkan dan mengembangkan literasi peserta didik melalui kurikulum, metode pembelajaran, serta lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedua, literasi menjadi alat bagi peserta didik untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, hubungan pendidikan dan literasi juga terlihat dalam upaya pemerintahan meningkatkan mutu pendidikan melalui program penguatan literasi. Pembahasan yang selanjutnya adalah jenis dan dimensi literasi. Ada beberapa jenis-jenis literasi. Yang pertama yaitu literasi baca tulis. Literasi baca tulis merupakan kemampuan dasar dalam memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui teks tertulis. Yang kedua, literasi numerasi, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan konsep angka serta simbol matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, literasi sains, yaitu merujuk pada kemampuan pemahaman konsep-konsep ilmiah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Seperti peserta didik mengamati fenomena alam serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan bukti yang nyata. Selanjutnya, literasi digital. Literasi digital kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu literasi finansial. Literasi finansial berkaitan dengan kemampuan memahami konsep keuangan sederhana seperti menabung, mengelola uang, dan membedakan kebutuhan serta keinginan. Dan yang terakhir yaitu literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai budaya, norma sosial, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, tentang apa saja dimensi literasi. Baik, yang pertama ada dimensi kognitif. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Selanjutnya, dimensi afektif. Dimensi afektif ini berhubungan dengan sikap, minat, dan motivasi terhadap kegiatan literasi. Peserta didik yang memiliki minat baca yang tinggi akan lebih mudah mengembangkan kemampuan literasinya sendiri. Yang ketiga, ada dimensi sosial. Literasi juga memiliki dimensi sosial karena aktivitas membaca dan menulis seringkali melibatkan interaksi dengan lingkungan. Diskusi, kerja kelompok, dan presentasi merupakan bagian dari praktik literasi sosial. Dan yang keempat, ada dimensi kontekstual. Yang dimana dimensi ini menekankan bahwa literasi harus relevan dengan kehidupan nyata. Peserta didik perlu dilatih menggunakan kemampuan literasinya untuk memecahkan masalahnya sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.